Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola jatulah sifatullah kula. Ampun Babe, monggo Pak tambahane. Nggih. Bisa campur. Terbangun jalannya jalan di dalam baru sangat mari kalau sakit buka ketik asal usul uang jadi benda nggak dulu juga. Aku kan saya campur-campur dengan bahasa Indonesia. Sebetulnya saya harusnya lebih pandai daripada Anda ini terus. Karena bapak saya itu masih putra dalam yang ke-9. Tapi bapak saya kawin dengan orang Bali, itu saya. Karena bapak saya dulu pengawal bapak Siri di Bali. Nah, untuk bahasa Jawa ya paling-palingnya dalam ini butuh aneh banget. Aku dengar saya lawan. Cuman pada tahun 2000 2006 ya pas tapi itu Katon Solo geger, mungkin anda itu kan. Nah, karena salah satu pewaris untuk Katon Solo saya yang ada di Jawa Timur, saya dipanggil sebagai ya, kasarnya wakil wong Jawa Timur. Karena apa? Yang buyut saya itu namanya Raden Mas Hangabei Jogorito. Dan saya harus menggantikan beliau untuk anak turun yang pasti. Nah, dia. Akhirnya saya pulang dan nama saya menikah seharusnya Santoso Setiono dari saya. Sekarang jeneng tua saya jadi Raden Mas Hangabei Jogorito. Makanya saya tidak sama terus ngomong lagi nek bulan-bulan aku mungkin aku kudu ngantel karo ngomong kuwi. Nang jero aku jero bayi aja paling gampang. Bayi bahasa Mbak lah. Bahasa Mbak, bayi gitu. Itu lebih enak apa? Itu kan sudah kalau di Qatar tuh sudah pangkat, sudah mencakup seluruhnya yang itu hangat bayi itu. Hangat bayi. Nah, makanya kalau tidak keberatan bagi bapak-bapak, mbak-mbak ini panggil saya bayi, gak usah pakai apa-apa bayi, selesai, gampang. Dan kalau saya ke Solo pun teman-teman saya SMA pun kalau saya bayi karena mereka tahu kalau saya itu bayi. Dan Angga Bayi Rogo Jogorito itu dulu itu dia terkenal sebagai seorang jalan keraton dan dia seorang arsitektur juga, ahli tata kota, bikin jembatan, barang itu yang buyut saya itu Angga Bayi Rogo. Ini sekedar satu cerita atau mungkin bisa untuk wawasan saling mengenal asal usul. Kan kalau saya video kesukaan roro ini baik tahu terus ngerti jenenge Santoso. Nah, karena kok tadi makanya biasa dengan saya bebas begini mungkin lebih akrab. Ada satu hal yang saya harus ingatkan kepada diri Oke tua ini. Banyak sekali orang-orang tua yang di Sidoarjo itu yang ngaku orang Solo. Ini enggak. Tapi saya diam. Akhirnya mereka tahu bahwa saya ini istilahnya benar gitu. Dia pakai mau diri.
karena saya bisa menjelaskan. Jadi kalau mungkin ada cerita-cerita soal karena misteri Keraton Solo itu lebih heroik sejarahnya, karena ada satu catatan Pak ya, bahwa Keraton Solo sampai sekarang itu agamanya Siwa Buddha, jadi bukan Islam, makanya dia kasih Sunanan wakilnya Siwa hari ini. Dan Siwa Buddha itu setiap pagi dan sore di Keraton Solo itu pasti dia gaya tanam. Untuk tahunnya tanam itu ada 2 M Pak, berarti kan serius. Tapi kalau Keraton Solo, kalau Kesultanan Jogja, Sultan Hamengkubuwono itu Islam. Makanya segala pembukaan apa-apa dia mesti nganggo Assalamualaikum. Kalau Keraton Solo ini rahayu ya, ini sekedar aja. Ada mau pakai apa di sini aja boleh, saya tidak akan mengerti. Cuma saya menceritakan apa adanya. Jadi karena apa? Ya aku bisa ngomong, kudu aku mau Jawa, kudu pinter timbang kalian. Tapi saya tidak bisa karena saya itu anak tentara di ngumpul di Pak. Tapi terakhir kuliah saya di Jogja. Karena kebetulan sekali lahir saya juga di Jogja, di Gedung Agung itu Pak. Jadi hari-hari saya itu namanya Gedung Agung kan Jogja, pojok Malioboro. Ini sekedar cerita ya sebagai malam perkenalan saya pertama. Mungkin saya tadi punya soal Solo karena kadang-kadang itu ngawur Pak. Saya sama total hari ini ngawur. Dia 2 kilo turunan kaum tadi saya tidak ada cerita. Mereka tahu sendiri, ya kira-kira. Sehingga dia menipu omong Solo, omong Sidoarjo, Surabaya untuk bisa mendapatkan kicau apa, kan 1 juta. Iya saya biar aja. Saya pikir bodoh tangannya wong pinter. Total dewe pokoknya ngono ya Kak. Oke di jalur kono ya udah. Jadi sama-sama tahu. Ada kata mereka dirugikan, ya mereka sekarang Pak. Mereka surat isinya KTA aja nggak punya Pak, misalnya kan. Dan jumlahnya ratusan loh Pak. Karena orang-orang itu membawa buku map itu ya ini sudah bisa dibikin ke saya, ada yang tahu. Saya bilang saya nggak pernah begini karena saya tidak ada kereta. Tapi ya saya cuma ngomong gitu aja. Kalau dia mau begitu dan orang percaya, ya silakan monggo. Tapi untuk grup yang baru ini saya baru sekali nih Pak. Saya ingatkan karena kalau sudah mulai urung wis Jawa nih Pak, pasti Keraton Solo itu di bawah. Pasti Pak. Karena Keraton Solo punya Tonggobono. Itu tempat kontaknya Kanjeng Ratu Kidul dengan Keraton. Keraton pun juga tidak berani Pak, istilahnya ngambil acara pokok kan tidak ada perintah dan tidak. Sekarang ini sudah banyak pelanggaran. Karena apa? Si Sultan yang Sunan yang ke-12 Guritno itu dia sudah tidak mengambil permaisuri. Jadi 5 apa budi apa pengarang selir ya, itu semua nggak sah Pak. Makanya jadi jejer karena setiap istri itu punya anak lanang, dia pengen masuk. Ini sebenarnya rahasia, tapi saya pikir tidak buka aja biar tahu. Karena Pak, keraton itu ternyata harus sudah habis Pak. Semua keraton dengan Jawa itu pasti diatur sama leluhur. Karena banyak penyimpangan. Mungkin loh Pak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, karena kakak saya itu dulu Kanjeng Sepuh, orang yang paling tertua di Keraton Solo. Dia sudah 32 tahun yang lalu. Jadi saya ngerti. Jadi kalau ada acara apa-apa kalau udah lewat kakak nggak bisa, karena yang bisa komunikasi dengan leluhur cuma kakak saya. Dan susah. Ini sudah cerita aja. Jadi saya juga tidak ngelak-ngelak Keraton Solo ya apa adanya tadi. Jajannya Keraton Solo karena apa tadi saya jelaskan.
Karena dari 5 istri Soler tadi punya anak bareng lanang kabeh. Bukan bareng ya, punya anak lanang. Karena dia yang punya hak pewaris warga kan dia. Tapi kan tidak mungkin bisa. Nah, hal ini pun sebetulnya juga terjadi di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu sudah diingatkan sama leluhur bahwa yang ke-9 itu sudah yang terakhir. Saya sama Herju yang jadi sultan sekarang itu umurnya dia 6 tahun, dan saya kenal kok pegawai dari Balapan. Karena dia ada pelanggaran, Sultan Hamengkubuwono itu dia tidak punya anak laki-laki. Habis. Ini kan berarti kan tambangan itu kan benar. Lo dilewat mana-mana kan dia harus melewati pintu ini loh Pak, gak akan bisa. Mau diakal-akal Cinuwun yang sekarang itu Herju itu bilang dia membuat aturan baru. Sebetulnya seperti ADART-nya keraton itu semua sama Pak. Kalau sultan atau sunan nggak punya anak lagi, itu dia bisa mengangkat adiknya si Sultan Hamengkubuwono itu kan. Saya juga ketemu sama anak-anaknya Prabu Ningrat. Itu bisa diangkat. Karena Sultan Hamengkubuwono IX meninggal, ya, terus diganti Hamengkubuwono X, si Herjuno itu, tapi dia nggak punya anak lagi. Seharusnya yang bisa naik itu Pak Li ini, Prabu Ningrat itu, tapi dilanggar sampai sekarang pun kan juga nggak jelas kan. Ya ini sekedar cerita aja. Mungkin cerita ini sekedar membawa kita yang di sini wawasan, oh di Keraton Solo itu panjang saya itu gegernya berbunyi. Jadi yang saya jelaskan. Jadi kalau soal memanggil tadi ya kebetulan aku juga pertemuan pertama kali ada masuk ke sini. Nah tidak adanya dia di sini. Jeneng itu jak dari ini. Jeneng kantor saya air. Jeneng SMP, SMA, kuliah itu. Kalau menjadi orang tua karena biasanya orang Jawa mungkin Pak ya. Biasanya orang Jawa itu pasti dia jeneng tua. Katanya. Nah saya waktu itu dilantik ya pakai jeneng itu. Dari karena Pak, saya yang turunan yang langsung yang masih ada grade keraton itu. Mungkin jalur meniko sembahnya sangat dalam sangat wawasan meniko pasien di bukan sekarang orang sombong ya tidak ya. Ini cerita yang real supaya ada sedikit pemasukan gitu. Jadi kan mengatakan bahwa baru rayu